Partino, sarjana sosial, silahkan Bang nyalakan kamera Anda. Bang, agak naik sedikit ke atas Bang. Jangan malu-malu begini Bang. Nah, gitu. Ya, Partino, gimana kabarnya Bang? Baik, Jangan cemberut Bang, senyum dulu, senyum, smile. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Ini kali kedua ya next ini ya. Gimana Bang Edis? Sehat? Kabar baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kali kedua ya naik ke sini ya. Iya. Kali kedua. Ketiga kali ya? Seingat saya kedua ya. Ya, Oke. Ya, Partino. Mana nih? Ya, saya ini senang dengan title yang Anda miliki. Anda mendengar suara saya dengan baik? Baik. Oke. Ya, Partino, kita ini membahas isu-isu sosial ya, di mana orang-orang Islam terus-menerus mencatatkan di buku catatan negara Republik Indonesia ini sebagai satu kelompok yang sering berbuat onar atau kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, coba Anda setuju nggak itu sebagai sarjana sosial nih? Anda setuju nggak? Anda mengamati pengamatan sosial itu nggak? Bahwa orang-orang Islam itu sering berbuat anarkis dan kekerasan atas nama agama. Silakan. Itu kan efek Bang Edis. Jadi gejala sosial itu kan ada sebab-sebabnya. Sosial itu bisa bergejolak, bisa terjadi itu karena ada suatu sebab di situ, konflik. Nah, konflik itu sebabnya apa? Apa disebabkan oleh masalah agama atau sosial ataupun peraturan-peraturan di suatu daerah? Itu harus didalami dulu permasalahannya apa. Kalau hal kekerasan terjadi, saya kira manusia juga semuanya bisa terjadi, tergantung bagaimana emosional dia yang menyebabkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu karena keyakinan terganggu, bisa menyebabkan emosional itu. Gimana pertanyaannya kayaknya? Bang, coba perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya penyebabnya, kita belum penyebabnya. Yang saya tanya, Anda mengiyakan tidak perkataan saya bahwa orang Islam di negeri kita ini atau kelompok-kelompok Islam di negeri kita ini sering berbuat onar atau kekerasan, entah demo lah, bikin macet lah, nutup-nutupin tempat orang usaha lah, nyegel-nyegelin orang usaha, ya kan, maksa kehendaknya, nutup-nutupin rumah ibadah lah. Coba sebagai pengamat sosial nih, jangan sia-siakan title Anda sarjana sosial ini. Anda mengiyakan itu atau tidak? Kita belum bahas masalah, kita belum bahas penyebab. Anda melihat fenomena itu atau tidak? Fenomena itu sebenarnya enggak sih, itu prosentasenya sangat kecil. Sungguh nekat yang nyata. Oh, saya kasih contoh nih. Contoh ya, di musim-musim sebelum Lebaran, ya, taruhlah 7 hari sebelum Lebaran, menurut penelitian, ya, menurut hasil dari laporan kepolisian, kejahatan angka pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pesat. Nah, berarti data itu berbanding lurus dengan akan datangnya hari Lebaran. Pencurian meningkat seiring dengan mendekatnya hari Lebaran. Nah, begitu juga tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kita melihat nih, entah dia nutup-nutupin Indomaret kah, Alfamart kah, KFC, McDonald kah, datang rame-rame. Boykot ini produk tapir ini tutup. Demo, nutup jalan. Ya kan? Entah itu kekerasan dalam hal-hal yang bersifat kecil, ya, teror dalam bersifat kecil sampai yang bersifat besar. Nginjek-nginjekin bendera Israel. Ya kan? Injek-injek. Terus apalagi misalnya ada orang lagi berusaha, maksudnya dagang.
terus dipecah-pecahin etalasenya, pecahin, wah, gue. Terus kemarin yang di Padang nih, ini kita bahas isu yang terakhir nih. Di Sukabumi sama di Padang, ini di bulan yang sama, bulan ini. Ya, di mana ada kelompok-kelompok orang Islam yang mereka itu merusak tempat-tempat peribadatan, memecahkan, mematahkan salib di situ, ada simbol-simbol kekristenan di situ, diinjak-injak, dibanting-banting salib itu. Coba pertanyaan saya, apakah Anda melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai kejadian yang berulang-ulang, terus-menerus terjadi dan terjadi lagi? Ya ada. Nah, itu. Tapi nggak sering juga sih. Tergantung sebuah kondisinya juga. Jadi jangan sekaligus mengaitkan dengan sebuah isu yang bahwa itu hal yang atau dari konsep macet oleh dia Islam. ngomongnya. Jadi gini, itu bukan konsep Islam untuk seperti itu. Gitu. Jadi ada kejadian itu karena ada sebab. Enggak, kita belum bicara sebabnya dulu. Artinya Anda pun melihat itu sebagai sebuah kenyataan, melihat itu sebagai suatu fakta yang terjadi, ya? Setuju ya? Iya. Oke, baik. Sekarang saya perhatikan. Ini makanya sesuai dengan tema ini. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Coba Anda paham itu nggak? Nggak juga sih. Nah, ini. Kenapa orang Islam kalau udah teriak takbir, kenapa mereka itu identik ingin melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme? Allahu Akbar itu kan ini sebuah ungkapan untuk dia pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Iya, kenapa keteriakan itu dibarengi dia ingin berbuat kekerasan? Ya itulah disalahartikan kemenangan. Iya, itu masalah disalahartikan terserah. Yang penting fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setuju tidak? Sebenarnya nggak setuju. Cuma kadang kayak gitu. Sungguh nekat yang nyata. Anda tidak setuju kalau orang teriak Allahu Akbar di situ dia pengen mukul? Ya enggak lah. Konteksnya dalam hal apa? Karena Islam itu agama damai, ya, agama toleran. Itu hakikatnya seperti itu, mengajak keselamatan. Iya, kenapa kebohongan itu terus-menerus dipelihara, terus-menerus diungkapkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa?